Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Selvi Rohimatulisa dari Prodi Informatika kelas D. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang Desktop Environment Linux. Desktop Environment Linux adalah sebuah antarmuka atau biasa disebut dengan Graphical User Interface yang terdapat pada sistem operasi GNU atau Linux. Bisa dibilang kalau desktop environment ini pengganti dari antarmuka baris perintah atau biasa disebut dengan Command Line Interface. Intinya, desktop environment merupakan suatu antarmuka grafis yang dimiliki oleh sistem operasi. Kelebihan dari desktop Linux itu sendiri, yang pertama gratis, yang kedua menggunakan kode 32 bit, yang ketiga tingkat keamanan tinggi, dan yang keempat lebih ringan saat dijalankan. Kekurangan dari desktop Linux itu sendiri, yang pertama aplikasi masih sedikit. Hal ini terjadi karena developer belum banyak yang melirik Linux untuk mengembangkan aplikasi mereka. Yang kedua, kurangnya support untuk hardware. Dukungan hardware masih menjadi kendala saat menggunakan Linux, seperti halnya dengan aplikasi. Sebelum banyak vendor yang menyediakan driver untuk sistem operasi ini. Yang ketiga, kurang cocok untuk gaming. Alasan yang pertama, game developer belum banyak yang membuat game untuk Linux. Yang kedua, dukungan driver pada graphic card untuk mendukung game juga terbatas. Kemudian ada macam-macam desktop environment, antara lain GNOME, Cold Desktop Environment, XFCE, Lightweight X11 Desktop Environment, Cinnamon, Mat, dan Budgie. Apa itu GNOME? GNOME adalah salah satu desktop environment yang banyak disukai user karena tampilannya yang begitu sederhana tapi mudah dikostumisasi dan juga modern. Kelebihan dari GNOME itu sendiri, yang pertama modern, kemudian mudah dikostumisasi, transisi smooth, dan user friendly. Kekurangan dari GNOME itu sendiri yaitu boros pemakaian daya, memakai banyak resource seperti RAM dan CPU, dan tidak cocok untuk laptop atau komputer dengan spesifikasi rendah karena berat. Ini contoh tampilan dari GNOME. Yang kedua ada KDE atau Cold Desktop Environment, merupakan DE yang mengambil tampilan Windows sebagai inspirasinya. Hal ini agar memudahkan user yang ingin migrasi dari Windows ke Linux. Kelebihan dari KDE antara lain tampilan modern dan mirip Windows, cocok untuk pengguna awal yang migrasi dari sistem operasi tersebut, mudah dikostumisasi, dan memiliki banyak software yang kompatibel. Kekurangan dari KDE yaitu agak boros daya dan memakan banyak resource, agak berat, dan beberapa komponen cenderung sulit digunakan dan ribet. Ini contoh tampilan dari KDE, bisa kita lihat. Kemudian ada XFCE. XFCE merupakan sebuah proyek yang dibangun oleh Oliver Forden pada tahun 1996 dan terus dikembangkan oleh komunitas sampai sekarang. Kelebihan dari XFCE yaitu ringan, bisa diinstal di PC atau laptop lawas, user friendly bagi pengguna Linux baru. Kekurangannya UI atau UX default kurang modern dan aplikasi yang terinstal sedikit. Ini contoh tampilan dari XFCE. Yang selanjutnya LXDE. LXDE merupakan singkatan dari Lightweight X11 Desktop Environment. Secara garis besar, LXDE adalah open box yang ditempeli LX panel di dalamnya sehingga memiliki tampilan yang lebih user friendly. Kelebihan dari LXDE yaitu ringan karena tidak memakan banyak resource, tampilan user friendly, dan support hampir di semua distro Linux. Kekurangannya tampilan kurang modern sehingga tidak menarik untuk sebagian orang. Ini contoh tampilan dari LXDE. Selanjutnya ada Cinnamon.
Cinnamon dikenal sebagai DE yang dibuat mirip seperti Windows, hingga membantu pengguna Linux pemula untuk mempelajari Linux dan mencintainya. Kelebihan dari Cinnamon yaitu tampilan menarik dan soft, familiar untuk pengguna Linux baru, sangat mudah dikustomisasi, seimbang antara performa dan style. Kekurangannya mungkin tidak cocok untuk sebagian user, sulit diinstal di selain Linux Mint. Ini contoh tampilan dari Cinnamon, bisa kita lihat ini contoh. Kemudian ada Mat. Mat adalah desktop environment yang menggunakan kode sumber Genome 2 yang dikostumisasi ulang. Ada yang bilang Mat dikembangkan oleh user yang merasa kecewa dengan Genome 3. Kelebihan dari Mat itu sendiri yaitu cenderung ringan seperti XFCE dan LXDE, tampilannya simple dan mudah dikustomisasi. Kekurangan dari Mat yaitu tampilan mungkin terlihat lawas mengingat Genome 2 menjadi basis utamanya. Ini contoh tampilan dari Mat. Yang terakhir ada Budgie. Budgie Desktop adalah DE yang dikembangkan oleh Solus Project. Bagi yang belum tahu, Solus adalah distro Linux independen di mana mereka memakai teknologi Genome seperti GTK untuk mengembangkan Budgie sebagai desktop environment-nya. Kelebihan dari Budgie itu sendiri yaitu UI modern dan tampilan yang elegan, compact, dan pengalaman pengguna yang cukup bagus. Kekurangan dari Budgie itu sendiri hanya tersedia di beberapa distro Linux saja. Ini contoh tampilan dari Budgie.